melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun merasa terdesak karena perbedaan kekuatan. Dia dalam kondisi yang benar-benar buruk. Teman-temannya sudah dikalahkan oleh kelompok Pang Bai. Hingga akhirnya, Ye Xingyun memutuskan untuk mengambil pedang ajaib, yaitu pedang iblis. Dia menggunakan array teleportasi yang mengarah ke pedang iblis. Sesampainya di sana, Ye Xingyun mengambil pedang iblis. Setelah berhasil mencabut pedang tersebut, seorang pria muncul. Dia merasa senang. Seseorang yang mengambil pedang iblis akan menjadi budaknya. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Ye Xingyun berhasil menyegel jiwa pedang iblis dan bisa mengendalikan pedang tersebut. Wajah pria berpakaian hitam yang baru saja muncul menjadi jelek. Dia sangat marah dengan Ye Xingyun. Cakar tangan berwarna ungu dikeluarkan. Ukuran tangan tersebut sangatlah besar. Perlahan, cakar tersebut bergerak menuju Ye Xingyun. Pria dengan pakaian hitam berteriak, "Pergilah ke neraka!" Ye Xingyun yang melihat serangan itu, dia tersenyum, kemudian berkata, "Sword Drawing Art." Pedang tanpa ampun dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Cakar tangan raksasa langsung ditebas, terbelah menjadi dua bagian. Pria yang berpakaian hitam juga tertebas. Sebelum menghilang, dia berkata, "Nak, aku akan mengingatkanmu. Aku akan kembali." Ye Xingyun tidak menyangka, hanya sebuah kesadaran belaka berani berteriak di depannya. Ye Xingyun kembali ke tempat teman-temannya berada. Aura gelap keluar dari tubuh Ye Xingyun. Gaodong menyapa Ye Xingyun yang baru saja datang. Si gendut bertanya ke Ye Xingyun, apakah dia telah berada di lapisan ke-9 ranah Huangji. Ye Xingyun membenarkannya, tapi kekuatan itu hanya bertahan untuk sementara. Setelah energi iblis menghilang, dia akan turun ke ranah Huangji lapisan kedua. Namun hal itu sudah cukup bagi Ye Xingyun. Qi Shuang menatap Ye Xingyun. Dia meminta Ye Xingyun membalaskan dendam atas kematian kakek Sang. Pedang tanpa ampun dikeluarkan. Ye Xingyun menebaskan pedang hingga membuat sebuah aura berwarna ungu membelah ruang di depannya. Ye Xingyun berkata, dia akan melakukannya sekarang. Di dalam gua, kelompok Pang Bai masih ada di sana bersama dengan bawahannya. Pria dengan bekas luka di wajahnya berkata, "Semua orang yang dapat dimobilisasi telah ada di sini." Di depannya, para zombie berbaris rapi. Melihat wajah Pang Bai, sepertinya dia masih kesal atas apa yang telah dilakukan oleh Xingyun sebelumnya. Tiba-tiba muncul fluktuasi ruang. Perlahan, sebuah portal muncul dari tempat tersebut. Dari dalam portal, Ye Xingyun keluar. Sepertinya, semua sudah disiapkan. Ketika Ye Xingyun keluar, para zombie yang ada di sana langsung menyerang. Pria dengan bekas luka di wajahnya berteriak, memerintahkan para zombie menyerang Ye Xingyun. Melihat hal itu, Pang Bai merasa senang. Dia sudah tidak sabar melihat musuhnya mati tak berdaya. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Serangan yang kuat dilepaskan oleh Ye Xingyun hingga membuat para zombie yang menyerang terpental. Oleh serangan tersebut, sebuah tebasan kembali dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Saat ini, Gaodong juga keluar dari dalam portal. Palu Hautian di tangannya sudah siap. Di lain sisi, seseorang menghentakkan kaki ke tanah hingga tanah di bawahnya hancur. Itu adalah Pang Bai. Dia sudah tidak bisa menahan diri ketika melihat Ye Xingyun. Dia langsung menyerang. Tiba-tiba, Ye Xingyun menghilang dari tempat sebelumnya dia berdiri, yang membuat Pang Bai begitu terkejut. Sesaat, Ye Xingyun muncul di belakangnya. Dia juga memberikan tebasan kepada Pang Bai. Serangan yang tidak terduga langsung melesat mengenai Pang Bai yang belum siap dengan serangan tersebut. Dia terpental hingga menghancurkan tanah. Pang Bai tidak percaya merasakan perubahan kekuatan Ye Xingyun yang begitu signifikan. Kemudian, dia memegang tangan kirinya yang masih sakit. Tidak berhenti di sana, Ye Xingyun kembali muncul di belakangnya. Merasakan aura membunuh dari belakang, wajah Pang Bai menjadi gelap. Tebasan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun langsung mengenai tubuhnya, hingga dia terpental menabrak dinding gua. Ye Xingyun melesat, mendekat ke Pang Bai. Pedang tanpa ampun berada tepat di depan matanya, yang membuat keringatnya keluar. Dia merasakan bahaya yang sangat besar dari pemuda di depannya. Ye Xingyun berkata, dua pedang berikutnya diberikan untuk Cao Lao dan Ao Shiji. Pang Bai gemetar melihat kekuatan Ye Xingyun. Dua serangan kembali dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Teriakan dikeluarkan oleh Pang Bai. Tebasan itu diarahkan ke kedua lengannya. Saat ini, lengannya terbakar oleh api seperti api 10 iblis milik Ye Xingyun. Melihat Ye Xingyun begitu kejam, Pang Bai menyuruh Ye Xingyun segera membunuhnya. Dia tidak perlu memberikan siksaan kepadanya. Pang Bai kembali bertanya. Sebelumnya, Ye Xingyun berada di lapisan ke-9, ranah Huangji. Namun saat ini, Pang Bai merasakan ranah Ye Xingyun telah menurun. Kultivasi Ye Xingyun
benar-benar menurun ke lapisan kedua ranah Huangji. Melihat hal itu, Pang Bai tertawa senang, mengatakan, Ye Xingyun begitu idiot. Dia membuang-buang banyak waktu yang berharga. Ejekan terus dikeluarkan oleh Pang Bai, namun Ye Xingyun telah mengacuhkannya. Pang Bai kembali berkata, luka seperti itu tidak akan cukup untuk membahayakan seorang master yang berada di ranah Huangji lapisan ke-9. Dia mengangkat tangannya, memperlihatkan kalau dia baik-baik saja. Ketika Pang Bai berusaha keluar dari batu dinding yang telah dia tabrak, dia langsung terjatuh dan tidak bisa bergerak seperti orang normal. Dia tidak mengerti kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Saat ini Pang Bai tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku dan mati rasa. Kemudian dia bertanya ke Ye Xingyun, apa yang telah dia lakukan sampai-sampai tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ye Xingyun mengatakan kalau dia tidak melakukan apapun, hanya saja dua iblis telah masuk ke dalam pundaknya. Ye Xingyun menyuruhnya berlutut. Pang Bai bertanya, apakah dengan berlutut Ye Xingyun akan melepaskannya? Ye Xingyun tersenyum kemudian berkata kalau Pang Bai tidak memiliki pilihan. Pikiran buruk mulai keluar dari kepala Pang Bai. Dia menatap Ye Xingyun. Pundak Pang Bai tiba-tiba menjadi berat hingga dia tidak bisa berdiri. Tubuhnya tertunduk, lututnya menyentuh tanah. Ye Xingyun menyuruh Pang Bai tetap menunduk. Seluruh harga diri yang dimiliki oleh Pang Bai serasa terinjak-injak oleh pemuda di depannya. Dia tidak menyangka hari-hari seperti ini akan terjadi padanya. Di lain sisi, Ye Xingyun meninggalkan Pang Bai yang masih tertunduk. Dia pergi bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut. Terlihat, para zombie yang ada di sana sudah dibantai oleh Ye Xingyun. Mereka sudah menjadi mayat. Tapi ada yang aneh dengan Pang Bai. Dia tidak bergerak sedikit pun. Jika dilihat lebih dekat, sebuah sayatan muncul di sekitar leher Pang Bai. Sepertinya itu adalah tebasan dari pedang yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Berpindah ke 8 tanah terlantar. Saat ini Ye Xingyun telah berada di sana. Dia disapa oleh orang-orang. Di sebuah tempat ada Gu Tianhe. Seseorang memanggil namanya yang membuat Gu Tianhe melirik. Itu adalah Ye Xingyun. Gu Tianhe tidak tahu kalau Ye Xingyun telah kembali dari perjalanan. Ye Xingyun mengatakan ketika dia menyelesaikan masalahnya, dia langsung kembali. Kemudian menanyakan apakah ada masalah yang dihadapi oleh Gu Tianhe. Gu Tianhe mengatakan kakek Ye Xingyun telah ditangkap oleh keluarga Sangguan ketika dia keluar. Ye Xingyun bertanya, kenapa kakeknya ditangkap? Gu Tianhe bertanya balik, apakah keluarga Ye milik Ye Xingyun adalah keluarga Ye yang sama, yang pernah menempati peringkat 8 keluarga besar? Ye Xingyun membenarkan, kemudian bertanya, apakah keluarga Sangguan mengetahuinya? Gu Tianhe kembali mengingat ingatan lamanya. Apa yang dia pikirkan seharusnya tidak salah. Keluarga Ye dihancurkan 100 tahun yang lalu. Sangguan Qiankyu seusia dengan kakek Ye Xingyun. Gu Tianhe berpikir, saat kejadian itu, kakek Ye Xingyun ada di sana. Ye Xingyun bertanya, apakah karena itu kakeknya ditangkap? Gu Tianhe merasa bersalah. Sebelumnya, dia mengirim prajurit tingkat 8 di ranah Huangji untuk melindungi kakek Ye Xingyun. Tapi seharusnya, dia mengirim Gu Dudao untuk melindunginya. Melihat Ye Xingyun dipenuhi dengan amarah, Gu Tianhe segera memegang pundaknya. Kemudian menyuruh Ye Xingyun tidak impulsif. Lagi pula, di basis kultivasinya yang sekarang, belum selesai berkata, Gu Tianhe kembali dibuat terkejut oleh Ye Xingyun. Dia benar-benar tidak menyangka. Saat ini, Ye Xingyun sudah mencapai ranah Huangji lapisan kedua. Gu Tianhe bertanya-tanya, bagaimana cara Ye Xingyun meningkatkan basis kultivasinya dengan sangat cepat. Ye Xingyun menjawab kalau dia hanya beruntung. Tiba-tiba, Gu Dudao muncul dari pintu masuk. Dia berkata ke Ye Xingyun, apa yang dikatakan Patria memang benar. Bahkan jika Ye Xingyun telah mencapai ranah Huangji lapisan kedua, dia tidak boleh gegabah. Kemudian menyarankan Ye Xingyun untuk meningkatkan basis kultivasinya terlebih dahulu. Setelah itu, baru mereka bisa membicarakan masalah balas dendam. Ye Xingyun masih belum paham bagaimana cara meningkatkan basis kultivasi. Menyelamatkan kakeknya adalah hal yang mendesak. Gu Dudao mengetahui peningkatan kekuatan memakan waktu yang lama, dan juga Ye Xingyun pasti khawatir dengan kakeknya. Tapi, pergi dengan keadaan sekarang, sama saja mencari kematian. Menurut apa yang dipikirkan Gu Dudao, semua ini adalah jebakan yang dipersiapkan oleh Sangguan Qiankyu untuk Ye Xingyun. Jadi seharusnya, kakek Ye Xingyun tidak dalam bahaya, dan identitas Sangguan Qiankyu tidaklah sederhana. Setelah mendapat begitu banyak nasihat dari Gu Dudao dan Gu Tianhe, Ye Xingyun menakupkan tangan, meminta Gu Dudao memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Gu Dudao menceritakan, setelah leluhur keluarga Ye, yaitu Ye Chong dan Sui Sun dikalahkan,
keluarga Sangguan juga membantai keluarga Sang. Ada kekuatan di belakang keluarga Sangguan yang membantu melakukan semua itu. Selain aula kegelapan, kekuatan yang berada di balik keluarga Sangguan ada keluarga Wang, dan juga mayat yang terjatuh dari langit berada di keluarga tersebut. Gudu Dao bertanya ke Ye Xingyun, apakah menurutnya hal tersebut hanyalah sebuah kebetulan? Ye Xingyun menjawab, kalau itu memang sebuah kebetulan. Gudu Dao mengatakan, kemungkinan itu memang kebetulan. Tapi jika ketiganya berada di dalam kelompok yang sama dengan aula kegelapan, apakah itu masuk akal? Ye Xingyun masih belum paham apa yang ingin dibicarakan oleh Gudu Dao. Gudu Dao merenung, kemudian mengatakan, dia pernah pergi ke keluarga Sangguan dan merasakan aura yang aneh, kadang kuat, kadang lemah. Karena hal itu, menurut Gudu Dao, sekarang bukanlah saatnya untuk membalas dendam. Ye Xingyun mengerti. Ini memang jebakan, jadi dia tidak akan melakukan balas dendam untuk sementara ini. Gu Tianhe menepuk bahu Ye Xingyun. Dia merasa lega mengetahui sikap Ye Xingyun. Sebelumnya dia berpikir kalau Ye Xingyun akan bertindak impulsif. Ye Xingyun tidak mengetahui sampai kapan mereka akan bersabar. Jadi, dia akan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya. Gu Tianhe merasa kagum dengan keberanian Ye Xingyun dan ketenangannya. Kemudian, Gu Tianhe mengajak Ye Xingyun duduk dan mengobrol. Dia meyakinkan Ye Xingyun kalau dia adalah tamu dan wakil presiden dari Persatuan Alkemis. Jadi Ye Xingyun tidak perlu khawatir. Keluarga Ye akan terhubung dengan Persatuan Alkemis, bahkan jika nanti mereka kembali ke 8 keluarga besar. Gu Tianhe bertanya ke Ye Xingyun, apakah Ye Xingyun mengetahui tentang pertemuan unifikasi? Kelihatannya, Ye Xingyun tidak mengetahui tentang pertemuan tersebut. Gudu Dao menjelaskan, pertemuan unifikasi adalah pertemuan yang digelar oleh 8 keluarga besar setiap 10 tahun sekali. Dan keluarga pemenang akan menjadi kepala dari 8 keluarga besar. Diinformasikan, 10 tahun lalu, Gu Tianhe mewakili keluarga Gu dalam pertemuan. Dia berhasil memenangkan tempat pertama. Jadi, dalam 10 tahun ini, keluarga Gu adalah kepala dari 8 keluarga besar. Namun saat itu, Gu Tianhe cukup beruntung, karena si pedang gila tidak ikut bertarung atas nama keluarga manapun. Mendengar nama pedang gila, Ye Xingyun mengingat muridnya yang dulu. Ketika dia masih menjadi dewa perang, si pedang gila adalah muridnya. Dalam ingatan, si pedang gila masih kecil. Dan juga, dia sangat percaya diri akan menjadi pendekar pedang nomor 1. Sebagai guru, Ye Xingyun memberikan seni pedang kejam kepadanya. Kemudian, Ye Xingyun pun pergi meninggalkan si pedang gila. Dia merasa penasaran apa yang dilakukan si pedang gila sekarang. Mendengar gumaman Ye Xingyun, Gu Tianhe mengatakan kemungkinan si pedang gila berada di Akademi Kaisar Yuan. Informasi tersebut didapat 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang, Gu Tianhe tidak mengetahui di mana dia berada. Mendengar hal itu, Ye Xingyun tersenyum, mengatakan bocah nakal itu masih saja pemalas. Dari luar, seseorang berteriak, kemudian membuka pintu. Orang tersebut adalah Gudan. Dia menatap Gu Tianhe, mengatakan pria itu telah kembali. Melihat Gudan yang panik, Gu Tianhe menanyakan siapa yang dia maksud. Gudan mengatakan orang yang dia maksud adalah si pengkhianat, Gu Hun. Orang tersebut telah mendirikan persatuan baru, Asosiasi Raja Alkemis, di mana sebagian besar anggotanya adalah alkemis tingkat menengah dari persatuan alkemis mereka. Gudan sangat marah ketika menyampaikan berita tersebut. Gu Tianhe berdiri, dia memukul meja, kemudian berteriak, dasar sialan! Ye Xingyun mengatakan, anggota alkemis tingkat menengah dari persatuan alkemis telah memberontak, dan tampaknya Gu Hun ini telah merencanakannya dari awal. Hal itu membuat Gu Tianhe marah. Dia mulai memberikan tebakan atas pemberontakan Gu Hun. Mereka pun mulai berdiskusi terkait masalah tersebut. Gudu Dao ingin tahu tindakan apa yang akan mereka ambil. Ye Xingyun berkata, hal pertama, mereka harus memanggil Yao Ji, menyuruhnya mencari informasi. Kedua, siapapun yang bergabung dengan persatuan alkemis akan mendapatkan pil tingkat 5 setiap bulan. Mendengar saran dari Ye Xingyun, Gudu Dao merasa itulah strategi yang bagus. Pil tingkat 5 pasti dapat menarik anggota baru. Gu Tianhe juga sependapat, namun bahan obat yang mereka miliki tidaklah cukup. Gudan yang mendengar keluhan Gu Tianhe mengatakan kalau dia mengetahui tempat yang memiliki banyak tanaman obat. Mendengar hal itu, mata Gu Tianhe langsung berbinar. Dia bertanya, apakah yang dimaksud Gudan adalah bidang obat mujarab? Gudan membenarkan. Ye Xingyun bertanya, apakah Gu Hun juga mengetahui tempat itu?
Perkataan Ye Xingyun membuat Gu Tianhe dan Gu Dan saling menoleh. Kemudian mereka berteriak secara bersamaan. Gawat! Ayo cepat pergi! Berpindah ke bidang obat mujarab, terlihat banyak alkemis yang menjadi pekerja. Mereka sedang mengurus ladang obat. Ada dua orang yang sedang memantau para pekerja. Para pekerja dengan teliti memilih dan merawat tanaman obat. Seseorang dengan jubah berwarna ungu menatap para pekerja. Dia memberikan arahan kepada para pekerja agar kerja mereka lebih bagus. Pria tersebut menoleh, merasakan ada seseorang yang datang. Orang yang dimaksud adalah kelompok Ye Xingyun dan Gu Tianhe. Mereka datang ke bidang obat mujarab. Gu Tianhe bertanya kepada pria berjubah ungu. Mengapa kau mengkhianati keluarga Gu? Apakah aku, Gu Tianhe, memperlakukan kalian dengan buruk? Salah satu pekerja mendekat ke Gu Tianhe. Dia bertanya, apakah Gu Tianhe ingin mengetahui alasan kenapa mereka mengkhianati keluarga Gu? Jari tengah diacungkan oleh pekerja tersebut kepada Gu Tianhe sambil dia berkata, aku tidak akan memberitahumu. Para pekerja mulai mentertawakan Gu Tianhe. Mereka tidak memandang Gu Tianhe sebagai presiden Persatuan Alkemis.